Selanjutnya Bunda, kita akan mengenal kondisi psikologis yang terjadi yang dialami selama masa kehamilan. Pada masa kehamilan, bisa jadi Bunda akan menghadapi kecemasan dan menjadi lebih sensitif karena memang ada perubahan hormon di dalam tubuh. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan adalah suatu bentuk perasaan atau emosi yang ditandai dengan rasa takut yang tidak jelas sumbernya, tidak tahu dari mana asalnya, dan juga khawatir bahwa akan ada sesuatu yang mungkin akan dialami atau mungkin akan terjadi. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Bunda mengalami kecemasan. Misalnya, gelisah, gugup, telapak tangan berkeringat, banyak berkeringat, kemudian mulut atau kerongkongan terasa kering, mungkin leher, punggung, atau bagian tubuh yang lain terasa kaku, anggota tubuh menjadi gemetaran, bahkan juga suaranya gemetar, sulit berbicara, atau kadang-kadang ada juga yang menjadi sulit untuk bernafas. Jantung mungkin menjadi berdebar-debar dan sering berdebar-debar tanpa ada sebabnya. Mungkin juga Bunda menjadi sering buang air kecil. Ya, walaupun pada saat hamil memang seringkali Bunda menjadi gampang buang air kecil karena kandung kemihnya tertekan oleh keberadaan janin. Tetapi kalau berlebihan, bisa saja itu sebagai tanda karena kita dalam keadaan cemas, karena Bunda dalam keadaan cemas. Lalu bisa juga suhu tubuh menjadi lebih dingin daripada biasanya. Dan ada juga yang mengalami gangguan perut, misalnya mual-mual. Ya, antara mual karena kondisi kehamilan, terutama di trimester pertama, dengan kondisi mual yang terus-menerus tidak hilang. Bisa saja itu adalah tanda Bunda sedang mengalami kecemasan. Nah, mungkin kita akan mempelajari nanti ya, bagaimana mengenali tanda-tanda kecemasan ini. Bunda tidak perlu khawatir. Ada banyak cara untuk mengelola atau mengatasi kecemasan yang dialami. Sekarang kita akan belajar ya Bunda. Yang pertama, kita bisa atau Bunda bisa mencari sumber, mencari cara menemukan apa ya sumber yang menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran, lalu mencari cara mengelolanya. Kadang-kadang penyebab kecemasan itu bisa kita ketahui dengan jelas. Misalnya, karena adanya kandungan kafein dari minuman atau makanan yang baru saja kita konsumsi. Misalnya kafein dari kopi, karena kita habis minum kopi, atau alkohol. Moga-moga tidak ada ya Bunda yang mengkonsumsi alkohol. Atau merokok, mungkin ada Bunda yang merokok. Tetapi, kadang-kadang penyebab kecemasan tidak bisa diketahui dengan jelas. Saya kok menjadi deg-degan karena apa ya? Saya kok menjadi khawatir karena apa ya? Padahal tidak minum kopi, tidak minum teh misalnya. Nah, ini yang perlu dicari. Kalau sudah tahu apa yang membuat cemas, maka Bunda bisa mencoba membatasi atau menghindari penyebab kecemasan tersebut. Misalnya karena di tempat yang ramai menjadi cemas, ya sebaiknya tidak berada di tempat yang ramai. Kalau kopi menyebabkan deg-degan, ya sebaiknya tidak minum kopi. Nah, kira-kira begitu ya Bunda. Yang penting yang pertama adalah mencari tahu apa ya penyebabnya, apa ya yang tadi terjadi atau yang dilakukan, atau situasi yang mengikuti atau yang terjadi sebelum saya deg-degan. Kemudian juga bisa Bunda dengan melakukan meditasi secara rutin, mungkin setiap hari. Judulnya meditasi ya Bunda. Sebenarnya ini bagian juga bisa disebut dengan relaksasi. Meditasi atau relaksasi ini bisa dilakukan dengan teratur dan membantu Bunda untuk melatih otaknya untuk mengelola kecemasan. Meditasi dapat dilakukan misalnya dengan latihan pernafasan, mengatur nafas, atau Bunda juga bisa menggunakan waktu ibadah untuk menenangkan diri. Ini cara yang bisa dilakukan ya Bunda. Cara
Cara yang lain adalah dengan menjaga tubuh dan pikiran untuk tetap sehat. Misalnya, berolahraga secara teratur, berolahraga yang ringan, dan tidak membahayakan. Makan makanan yang seimbang, makanan bergizi. Ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, minum yang cukup. Kemudian cukup tidur, istirahat yang cukup. Lalu bisa juga dengan tetap berhubungan dengan orang yang peduli kepada Bunda. Ini bisa digunakan untuk mencegah munculnya kecemasan. Ya, lebih baik berhubungan dengan teman-teman, saudara yang bisa menyenangkan hati Bunda. Dan menghindari teman ataupun berita yang menyebabkan tidak nyaman pada Bunda. Bunda juga bisa bicara atau curhat kepada orang lain yang akan menimbulkan atau membangkitkan kenyamanan ya Bunda. Misalnya bercerita tentang kekhawatirannya kepada teman baik yang sudah dipercaya, kepada saudara, mungkin kakak atau kerabat, kepada orang tua, misalnya kepada ibu, nenek, bule, tante, bude, atau juga bisa kepada kader, ibu kader atau bunda kader yang bisa juga membantu mengatasi kekhawatiran atau kecemasan Bunda. Nah, kalau cara ini belum berhasil mengurangi kecemasan, Bunda juga bisa menghubungi yang disebut profesional atau ahli untuk melakukan terapi. Ya, misalnya kalau masih terjadi lama dan juga deg-degannya cukup mengganggu, maka lebih baik meminta bantuan ahlinya. Misalnya bisa kepada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan nanti cara penanganan yang lebih tepat. Nanti bisa dengan psikoterapi, konseling, atau mungkin juga pengobatan. Perasaan cemas atau kecemasan itu sesuatu yang wajar dan manusiawi ya Bunda. Karena ini ya sebagai manusia bisa saja terjadi atau mengalami hal-hal seperti ini. Bunda tidak perlu ragu atau malu untuk mencari bantuan atau pertolongan, mencari dukungan ya dari orang-orang terdekat, curhat dengan keluarga, teman, kader ya, atau profesional tadi, misalnya ada psikolog di puskesmas, atau mungkin dibantu juga dengan psikiater jika memang diperlukan. Tidak perlu malu ya Bunda, yang penting sehat dan bahagia.